Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anita Buraliana Ramawati dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di kantor terdiri dari berbagai macam dan ragamnya. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan jenis dan spesifikasinya, yaitu 1. Barang habis pakai, 2. Barang tidak habis pakai, dan yang ketiga yaitu barang tidak bergerak. Yang selanjutnya yaitu asas pengadaan sarana dan prasarana. Yang ke-1 efisien, yang kedua efektif, yang ketiga transparan, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima kehati-hatian, yang keenam kemandirian, dan yang terakhir yaitu integritas. Metode pengadaan sarana dan prasarana. Metode pengadaan sarana dan prasarana terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu pembelian, kedua menerima hibah, yang ketiga menyewa, yang keempat perbaikan, dan yang terakhir yaitu adalah menukar. Yang selanjutnya yaitu memahami sistem dan ketentuan pengadaan sarana dan prasarana. Yang ke-1, sistem pengadaan sarana dan prasarana terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem sentralisasi atau juga sistem terpusat, yang kedua yaitu sistem desentralisasi, dan yang ketiga yaitu sistem campuran. Yang kedua, ketentuan yang harus ada dalam proses pengadaan sarana dan prasarana terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu persyaratan umum, dan yang kedua yaitu persyaratan administrasi. Nah, selanjutnya yaitu pemasok. Pemasok merupakan individu atau perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan, baik kebutuhan individu maupun perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pemasok. Yang pertama, pemasok produk barang. Pemasok produk barang merupakan jenis pemasok yang memasok bahan baku untuk membuat produk dalam barang. Yang kedua yaitu pemasok produk jasa. Pemasok produk jasa merupakan jenis pemasok yang memasok bahan baku untuk menghasilkan produk dalam bentuk layanan. Kriteria pemasok. Memilih pemasok merupakan kegiatan strategis, terutama apabila pemasok tersebut akan memasok item yang kritis dan akan digunakan dalam jangka panjang. Kriteria pemilihan ialah salah satu hal penting dalam pemilihan pemasok. Kriteria yang digunakan tentunya harus mencerminkan strategi supply chain maupun karakteristik dalam item yang akan dipasok. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya pelayanan setelah penjualan. Yang ke-1 pentingnya mutu produk, yang kedua pentingnya ketersediaan produk, yang ketiga pentingnya biaya produksi, dan yang keempat yaitu pentingnya pelayanan setelah penjualan. Mengenali proses pembuatan dokumen pengadaan. 1. Dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa perintah beserta perubahan dan aturannya. Di dalam Peraturan Presiden terdapat beberapa surat yang harus ada dalam proses pengadaan. Surat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang dibuat untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. Bentuk kerjasama tersebut biasanya adalah untuk kegiatan jual beli barang atau jasa atau penawaran kerjasama bisnis. B. Surat perintah kerja. Surat perintah kerja merupakan jenis surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada karyawannya untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan. 2. Dokumen lain yang harus ada dalam proses pengadaan. Dokumen lain yang harus ada dalam proses pengadaan juga memiliki peran atau fungsi yang sama. Keduanya memiliki peran pentingnya dalam proses pengadaan. Dokumen lain yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Surat petunjuk penyedia barang atau jasa (SPPBJ). Surat yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) yang memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak adanya sanggahan dari peserta. 2. Sanggahan banding tidak terbukti benar. Dan yang terakhir yaitu masa sanggahan berakhir. B. Surat jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan dari bank. Selain surat penunjukan penyedia barang, dokumen lain yang harus ada dalam proses pengadaan barang adalah surat jaminan pelaksana dan pemeliharaan dari bank. Surat jaminan pelaksana bank ditujukan kepada pemenang lelang yang sudah ditunjuk dalam SPPB. Peserta berkewajiban untuk menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dalam waktu 14 hari setelah SPPB diterbitkan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.